Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Radi dan para juga atau kolom semua. Alhamdulillah malam hari ini sambil menunggu waktu sahur, saya berada di kediaman Lai Namsen, dan saat ini saya sedang bersama salah satu keturunan dari Lai Namsen yang ngakunya pemancing hebat di Indonesia katanya. Nah, kenapa? Karena beliau ini aktif mengikuti aktivitas atau kolom yang suka sekarang ini mancing, kegiatan sekapot ancop. Banyak orang bertanya, kenapa sih atau kolom sekarang ini sekapot ancop nggak seperti dulu penuh dengan kegiatan di kota atau di luar daerah Bangka Belitung? Ya, semasa wabah corona ini melanda, pilihan terbaik buat saya adalah melampiaskan hobi saya, yaitu mancing, rawai, nyari ikan, keluar masuk hutan, naik perahu. Itu hobi saya dan saya lampiaskan di saat wabah corona ini melanda. Ketika video-video saya itu muncul mancing cacaknya, salah satu pemancing di Indonesia ikut mengomentari, dan memang saya tahu dia dulu memang pemancing hebat. Nah, dialah yang biasa saya panggil Om Hongki Listiadi, sahabat baik saya. Tapi sekarang dia sudah jarang mancing. Bang, sekarang sudah berapa lama nggak mancing lagi? Ya, pertama kali salam dulu ke para cucu-cucu atau bolok ya, netizen. Jadi kalau memang bicara mancing dulu awalnya, jadi bukan berapa lama. Awalnya mancing itu adalah saya ingin mengembangkan mancing di Bangka. Iya, enggak. Abang nggak mancing lagi itu udah berapa lama? Itu dulu. Setahun udah nggak mancing ya? Setahun. Nah, baru pertanyaan berikutnya, abang mancing itu cerita dari awal. Jadi pertama kali mancing karena Kuni dekat Sungai Rangkoi. Dekat Sungarangkoi ya. Dengan mudah tuh jadi aktivitasnya mancing. Iya. Jadi pakai pikir mancing ini adalah rekreasi yang paling murah pada saat itu. Iya, betul. Cuma sebilah bambu, 2 meter tenor, mata kail. Dulu tuh kentem atau timah tuh pakai odol. Odol iya. Jadi pakai masih bungkus odol itu pakai bungkus timah. odol timah. Jadi kita Iya. pelintir. Cukup. Saya pernah itu. Gak cukup. Betul. Nah, itu bisa tahan bikin kita berjam-jam di sungai untuk ngabis waktu. Kalau 20 itu di Bangka nih setengah mati ngabis waktu. Tapi kalau dengan mancing di Rangkoi sebentar lama grip. Dan itu hiburan terbaik Luar biasa saat itu. pada saat itu. Jadi saya pikir dan saya amati bahwa mancing ini satu rekreasi yang sangat diminati orang. Seberapa susah lokasi kita pasti tidak ada masalah untuk menempuhnya. Yang penting ada ikan ke dipancing. Nah, Itu yang saya rasakan. Kadang-kala walaupun nggak seberapa, tapi nikmatnya itu luar biasa bagi orang-orang yang paham dan suka di dalam dunia pemancingan. Nah, Bang Hongki ini yang saya tahu, saya mengenal beliau sudah cukup lama, karena dulu sama-sama kita itu walaupun tidak satu profesi, sama-sama dekat dengan Zulkarnain Karim dulu ya. Dan termasuk wali kota Pangkal Pinang, Zulkarnain Karim, orang yang gila mancing. Nah, ini temannya. Nah, temannya mancing itu Zulkarnain Karim loh. Bahkan banyak pemimpin-pemimpin itu di Indonesia itu hobi mancing. Termasuk mantan presiden kita yang kedua, Pak Soeharto. Iya Bang ya? Ya. Nah, abang ini mancing sejauh mana sih? Pernah di mana saja? Jadi pertama kali adalah setelah saya sibuk mancing di Bangka. Satu kali pergi saya dapat banyak sekali ikan. Ikan apa itu? Ikan tenggiri pasti. Oh, Tenggiri. oh sudah ke laut Pak ya? Sudah ke laut. Tenggiri. Sebelum ke laut ya sekaput ancup kata atau kulop itu, sekaput ancup, sekaput ada air genangan langsung kita mancing. Iya. Sudah itu ke laut. Ke laut. Tapi waktu di sungai langsung dapat gabus besar. Besok pagi langsung beli pancing besar.
langsung pergi ke laut. Pergi ke laut dihantam ikan kurang besar lagi, balik lagi Jakarta, beli lagi pancing lebih besar lagi, mancing lagi. Itu kejadiannya mancing sampai aku ini cinta sama Bangka. Tadinya kan aku banyak di Jakarta, akhirnya kayaknya kalau Lana pulang ke Bangka itu harus pancing tuh harus dibeli. Jadi lagi. senjata pergi pulang dari Jakarta ke Bangka senjatanya adalah pancing. Bener. Jadi pada saat itu aku dapat 6-7 ikan. Kita langsung pajang, kemudian kawan telepon, boleh tidak dimuat ceritanya? Kita muat ceritanya di majalah mancing pada saat itu. Jadi Federasi Mancing Indonesia dulu namanya, sampai sekarang pun masih ada itu klub olahraga mancing Indonesia itu. Ada ya? Ada. Jadi ada majalah mancing. Majalah mancing itu muat berita kita. Langsung orang tuh telepon. Bagaimana saya mau ke sana? Dia nggak tanya seberapa susah, tapi dia tanyanya bagaimana saya mau ke sana. Nah itulah saya pikir bahwa mancing ini sangat mudah kita mengembangkan pariwisata di Bangka melalui mancing. Kira-kira gitu. Jadi begini sobat, jangan dianggap mancing itu hanya sekedar menyalurkan hobi. Dari cerita Bang Hongki ini kita, terutama para pemerintah Bangka Belitung ini, banyak spot-spot mancing yang bagus. Itu bisa menjadi salah satu destinasi wisata petualangan para penghobi mancing. Mereka datang ke Pulau Bangka. Bang Hongki sudah pernah melakukan hal demikian, gitu Bang ya? Ya, jadi caranya sederhana, banyak-banyaklah pergi mancing sehingga Anda akan mendapat ikan besar. Publikasikan dengan cepat. Jadi kuncinya adalah sering posting ikan dapat mancing. Jadi orang akan bilang bahwa di sini, di tempat lain pun begitu. Kenapa banyak ikan besar? Bukan karena banyak yang posting dan banyak yang pergi mancing. Jadi ikan besar tuh muncul. Kalau tidak pernah pergi mancing, apalagi tidak pernah posting, ya sudah. Iya. Oke, Bang, ini alat-alat pancing Abang dulu ya. Pancing yang paling mahal berapa Bang belinya? Aduh. Nah ini lagi nih. Kalau saya itu karena dulu aja udah zaman endorse. Jadi dulu aja. Jadi orang mau datang ke sini mancing, dia bawa pancing. Karena saya ajak pergi mancing, Bang, ini buat abang lah. Saya tinggalin di Bangka. Benar-benar semua ini adalah peninggalan dari teman-teman yang datang ke Bangka mancing. Jadi Bang Hongki ini seringkali mendapat pancing gratis, beda dengan kita masih beli. Ini alat-alat mancing di laut luas ya. Bang, pertanyaan saya, di daerah mana saja abang mancing yang abang ingat di lautan luas itu, misalnya di Australia atau di mana pernah ya? Mulai dari Bangka. Kalau Bangka, utara, selatan, timur habis. Udah selesai semua. Kemudian Jakarta, Ujung Kulon, Pelabuhan Ratu, Binuangan, NTT, kemudian Maluku, Halmahera paling ujung. Kemudian seputaran Makassar habis. Sudah semua. Sudah. Terakhir yang paling hebat menurut saya, karena cita-cita atau mimpi semua pemancing adalah mancing yang paling hebat. Itu seperti orang travel, dia maunya ke Tibet, tempat-tempat yang asing. Kita udah pergi Samudra Pasifik. Wow. Bang Hongki sudah mancing di Samudra Pasifik. Saya masih di sungai-sungai. Di ini Great Barrier, itu memang surga mancing seluruh dunia. Karena ikan itu yang namanya ikan besar seperti ini, marlin, dia rotasi dari lahir di Samudra Pasifik, di Great Barrier, kemudian dia bermutasi masuk ke Selat Sunda, kemudian dia naik ke Afrika, dari Afrika dia ke Amerika, Meksiko, ke Costa Rica, kemudian dia balik lagi ke Samudra Pasifik. Itu di Great Barrier itu mereka siap-siap untuk bertelur lagi, di situ berkembang biak. Berkembang biak. Bang, ini saya pernah lihat video. Ini mancing di mana ini, Bang? Wah, kalau ini saya mancing di Cairn. Di mana? Di Cairn, di Australia. Di Australia. Ini Bang Hongki mancing di Australia. Teman-teman mancing. Siapa aja? Kalau sudah pergi ke sini, artinya dia udah selesai.
hobi mancing itu udah selesai. Udah selesai. Tinggal yang belum tuh mancing ditutup. Oh, Di lubang-lubang ini kok kecil. kalau nampak di video kalau ini yang ada finalnya. ada Wakapolri, Yusuf Manggabarani, Iya. yang biasa dipanggil kita Puang ya. Nah, puas. Ini abang mancing sama dia. Iya benar. Jadi Ada pemilik Sriwijaya Air, Henry Lee iya, juga. benar. Jadi kami pergi rame-rame waktu itu untuk menikmati mancing yang kata orang paling hebat lah mancing di dunia ini adalah di chain karena ikannya besar-besar, ratusan kilo, bisa 300, 400 Satu ekornya. Satu ekor. Nah, bang, hasil mancing itu ikannya di mana kan? Ya kalau aturannya di Australia harus pergi. Oh di Karena untuk pergi itu biaya mancing sangat besar. Itu pendapatan orang Australia. Jadi dia tidak mau ikan itu jadi hilang. Lain kalau kita di sini langsung dipotong-potong. Iya, memang harus dipotong-potong. Di lemah kuning kalau saya Nah, enggak, saya harus kalau lemah di kuning. sana nggak bisa. Ini luar biasa ya, tempat mancingnya dengan biaya yang ratusan juta ya. Ya pastilah karena kan pakai dolar. Bayangin aja, saya mancing modalnya ratusan ribu, puluhan ribu, ini ratusan juta, bisa kejual ke rumah saya. Nah, jadi bukan kaleng-kaleng. Jadi ini kepala ikan Merlin tanpa Monroe, karena kalau Merlin Monroe itu artis tempo dulu. Ini kepala ikan yang sudah dikerasin, usianya udah berapa tahun? 10 tahun. Sekitar 10 tahunan. Abang dapat di mana ini dulu, Bang? Ini dapatnya di ujung kulon waktu itu. Ujung Kulon. Wah, ini kepalanya, Merlin baru kepalanya. Biasanya paling besar berapa dapatnya? Terakhir kita sampai sempat 300 kilo. Dapat ikan Merlin 300 kilo. Iya, 300 kilo. Luar biasa. Nah, Bang, sekali lagi ini bukan kaleng-kaleng. Abang coba berdiri, Bang. Nah, Abang jelaskan ke saya, ini Bangka Belitung diwakili oleh Bang Hongki Listiadi pernah meraih juara kedua turnamen mancing Piala Presiden RI tahun 2001. Ini 26 sampai 29 April 2001, berarti presidennya kalau bulan April 2001 masih Gus Dur ya, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Setelah itu bulan Juni kalau nggak salah Megawati. Berarti ini dapatnya dari Gus Dur ya. zaman itu sebenarnya kita tuh bikin lomba mancing Piala Presiden Soeharto. Presiden Soeharto, karena Presiden Soeharto Yang pemancing. hobi mancing. Hobi mancing. Tetapi pada saat itu terjadi pergantian presiden, tetapi Jadi, Piala Gus Dur. perlombaannya tetap berjalan. Jadi Piala Gus Dur pun tidak disebut, yang penting Piala Presiden. Piala Presiden. Jadi di Bangka Belitung itu pernah punya pemancing yang meraih Piala Presiden. Nah, yang kayak gini Bang, di meja ini banyak sekali patung ikan Merlin. Karena ikan Merlin ini ikan super yang tidak semua orang pemancing yang di video-video di YouTube itu hebat-hebat itu, kalau belum dapat ini belum hebat tuh mancing. Nah, ini piala bikin sendiri atau memang dapat nih? Jangan-jangan bikin sendiri. Piala ini kan karena kita senang mancing, asal piala ikan, asal bentuk ikan kita beli. Tapi ini bukan marlin, ini namanya layaran atau service. Saya kira karena marlin. layarnya besar. Kalau marlin ini yang seperti ini, sayapnya kecil. Oh, sayapnya kecil bedanya ya. Ya. Kalau ini apa ini? Ikan apa Kalau ini? ini lemadang Lemadang. atau ikan semar. Iya. Nah, biasanya kalau ikan layaran, marlin, satu lagi tuna, itu sama tuna. marlin, ini adalah untuk kategori big game. Jadi Big perlombaan untuk ikan besar. Dan biasanya kita rilis. Iya. Atau di Amerika ada yang klasik, dia dia angkat karena dianggap sudah mewakili terbesar untuk rekor international record. Jadi di dunia ini ada namanya IGFA, International Game Fish Association. Mereka yang mengurus tentang rekor-rekor internasional ikan. Ikan itu tidak hanya berdasarkan besar ikan, tetapi kehebatan pemancing ngangkat ikan besar pakai benang berapa kecil. Oh, keahliannya Bukan di mana, kemampuannya? mentang-mentang kita pinter, kita hantam pakai benang besar, pasti ikan tuh dapat.
Ya. Tapi di sini bagaimana kita ngangkat ikan 10 kilo dengan benang sekilo? Oh. Atau ngangkat ikan 100 kilo Dengan benang pakai 10 benang 10 kilo. Oke, Bang. Abang sudah 1 tahun berhenti mancing ya. Sekarang kepengen nggak punya niat mancing lagi? Maksud saya biar saya ikut gitu loh. Kalau mancing itu adalah kayak racun gitu, racun. Kayaknya candu. Tapi betul. memang kalau tidak dipersiapkan dengan baik, mubazir mancing. Jadi kalau mau pergi mancing, oke. Kapalnya harus jelas, kaptennya harus jelas, lokasinya, tujuannya mancingnya harus jelas. Jadi ikan apa segala macam. Iya. Jadi harus jelas. Kalau tidak jelas, ya buang tempo. Jadi kalau mau ngajak Bang Hongki mancing banyak syaratnya. Pertama, kapalnya harus benar-benar jelas. Sudah itu tujuannya jelas, di mana lokasinya, ikan apa yang jadi target. Sudah itu apa lagi? Lokasi tadi. Nah kalau enggak, katanya buang-buang waktu. Nah bedanya dengan saya kayak gitu. Saya cari sungainya belum tahu ikan apa yang ada di sana. Pokoknya mancing aja. Karena kita masih amatiran alias masih kaleng-kaleng. Nah tapi dalam waktu dekat Bang Hongki berjanji mau bawa saya mancing di laut luas. Semoga saya nggak mabuk, nggak manggil wah. Karena biasanya kalau saya udah laut lepas tuh mabuk katanya wah. Nah Bang, ada nggak tadi Abang ngomong organisasi pemancing Indonesia ini? Abang masuk ke pengurusan nggak? Pada saat itu saya masuk di bidang pengembangan. Litbang. Jadi bagaimana mengembangkan organisasi mancing itu supaya bisa berkembang, karena hampir semua organisasi itu persoalannya sama. Inginnya non profit pasti, tetapi akhirnya kendalanya dengan finance daripada organisasi, karena organisasi itu sendiri butuh duit. Dan orang Bangka itu Abang yang masuk situ ya? Ya kebetulan terakhir saya ketua untuk wilayah Bangka Belitung Federasi Mancing Indonesia. Jadi formasi namanya. Formasi Federasi Mancing. Federasi Olahraga Mancing seluruh Indonesia. Jadi cita-cita organisasi itu ingin dianggap olahraga. Dan itu memang bagian dari wisata sebenarnya Bang ya? Bagian dari wisata. Sama seperti golf, bagian dari wisata, tetapi olahraga. Nah, jadi jangan menganggap mancing itu pekerjaan membuang waktu. Kalau kita bisa olah, malah justru mendapat sesuatu. Bisa dapat duit dari memancing itu, bisa termasuk UMKM. Saya kira kalau sudah wisata maju gitu. Wisata maju ya, yang penting kalau nganter mancing itu jauh lebih bagus daripada pendapatan tour guide. Iyalah. Saya waktu dapat ikan ini walaupun cuma 50 kilo, 45 kilo kira-kira, itu ABK-nya dapat tips besar itu. Hampir sejuta semua. Dapat pada saat itu. Iya kan? Karena senang. Karena kita senang, maka itu dia berlomba untuk mencari lokasi. Jadi pada saat itu kalau kita pergi mancing, kapten itu ada hadiah sendiri, kapal itu. Nah, ini yang terjadi Bang di tempat kita. Kalau kapten kapal, perahu itu bisa memuaskan para pemancing yang menyewa kapalnya atau perahunya, dia pasti dapat tip yang lebih. Cuma saja kadangkala di Bangka Belitung terutama, seringkali kapten kapal yang punya perahu itu malas-malesan cari lokasi apa segala macam, sehingga mereka dapat ya sesuai dengan sewa perahu. Padahal kita para pemancing itu punya kepuasan sendiri. Kalau kita senang malah kita keluar duit ngasih tip. Nah itu kelemahan. Saya banyak mancing lah sejak tempo dulu, cuma wilayahnya wilayah kecil, masih kaleng-kaleng. Kalau beliau kan bukan kaleng-kaleng lagi. Makanya malam ini khusus saya dengan beliau bicara soal mancing, sekaligus kami sedang merapatkan kapan kami di Ulon mancing di tengah laut kalau bisa untuk ikan-ikan besar, dan mengajak Hendri Lee nanti Bang kalau bisa yang punya Sriwijaya Air, lalu ngajak mantan Wakapolri Yusuf Mangga Berani, kalau perlu nanti kita ngajak presiden. Presiden mana nih? Ya presiden mancing maksudnya Pak, presiden mancing.
Ya, saya kira gimana? Jadi Ada gini, yang mau dijelaskan? jadi sebetulnya yang peralatan yang dipajang ini udah puluhan tahun yang lalu punya cerita. Ini ya. Jadi kalau dulu itu yang paling populer itu nih Conahead. Nah, ini bukan Conahead, ini Rapala namanya. Ini Rapala itu merek daripada produk ini. Mino ini namanya. Nah, ini yang paling populer zaman dulu. Zaman dulu. Kemudian Conahead yang ada bulu-bulu, ini bentuknya kayak ini. Kemudian terakhir muncul ini popper. Popper ini untuk Fungsinya? popping, Untuk jadi lempar. popping. Habis popping sudah muncul jigging, habis itu casting, kemudian macam-macam cara mancing, macam-macam cara mancing yang sekarang saya tidak ikutin lagi. Alat-alat seperti ini udah jarang dipakai karena teknologi. Jarang. Ini aja beratnya berapa kilo nih? Udah. Maka itu dia perlu ini temennya. Ini yang dipakai di pinggang. Oh iya. Jadi ini makanya kayak gini ya, dimasukin ke pinggang. Jadi kayak gini. Nah ini fungsinya. Dan memang luar biasa beratnya. Saudara, ini kalau untuk masih ada lagi yang lebih besar maling. macam ini di sini. Waktu kita pakai ke Australia itu kayak kaleng mentega besar. Oke, di tempat saya, di rumah saya kebetulan saya nyusun pancing, masih banyak tempat yang luas dan insya Allah malam ini saya bawa untuk saya taruh di. Nggak, Mbak, ini kalau kena kepala bahaya loh. Bahaya. Kira-kira kasih nggak nih? Jadi ini tidak ada, jarang lagi dipakai lah. Udah jarang dipakai ya? Jarang dipakai. Ini trolling zaman dulu. Ini yang lebih modern. Bentuknya kayak gini. Kalau yang ini yang zaman dulu. Nah, sekarang udah pakai spinning aja udah luar biasa karena teknologi kenur. Sekarang udah pakai kenur PE lah, udah. Jadi yang kayak gini-gini tidak perlu lagi. Tidak perlu lagi. Ini barang-barang lama semua. Oke. Demikian gitu, Bos. Oke, jadi malam ini banyak hal yang saya dapatkan. Artinya begini. Poinnya, kalau kita melakukan suatu pekerjaan, jangan kita anggap bahwa yang kita lakukan itu sudah hebat. Di atas kita masih banyak yang hebat-hebat. Malam ini sengaja saya ngobrol tentang mancing dengan beliau. Kenapa? Orang menganggap kadang-kala jangan sampai kita sudah melakukan, kita nganggap hebat. Diketawain orang-orang yang sudah pernah melakukan itu. Jadi kalau kita masih kaleng-kaleng, jangan ngaku kita adalah mutiara. Padahal masih kaleng. Kalau kita aluminium, jangan ngaku kita stainless. Nah, hari ini saya semakin merasa diri saya kecil ketika mancing. Kalau kita ketemu dengan yang lebih hebat. Tapi kalau ketemunya cuma sama Munir, maka saya hebat. Makanya kalau ngelawan tuh yang hebat. Kalau saya mancing sama Munir ya hebat lah saya. Mancing sama Padil ya hebat saya. Tapi kalau ketemu dia, itu sama dengan durian dilawan sama timun. Bantai timun. Nah, itulah jadi poinnya, kalau kita melakukan sesuatu jangan pernah kita merasa bahwa diri kita lah yang paling hebat. Gitu Bang ya. Hari ini, malam ini saya belajar tentang itu. Salam mancing, jangan lupa ikuti terus atau kolop, sekaput ancop, dan mancing itu berburu juga atau kolop nyari lauk. Nah, kalau Bang Hongki, kalau dia mancing bukan sekedar nyari lauk. Kalau saya cuma nyari lauk. Gitu Bang. Biasanya. Tetap nyari lauk. Tetap nyari lauk. Jadi ikan yang ukuran. Tetap Abang makan juga? Ukuran yang kecil-kecil kita makan. Kalau yang besar sayang. Sebentar. Henry Lee mancing. Pak Yusuf Mangga Berani atau Puang itu mancing. Kita pernah ngobrol-ngobrol dulu saat beliau jadi Wakapolri. Sudah itu, nih Pak Zul. Saya ngelihat foto Pak Zul sama Abang sama Henry Lee sama Yusuf Mangga Berani itu mancing. Pak Zul itu memang benar-benar bisa mancing. Iya, sebetulnya siapapun menjadi bisa mancing kalau kita bawa ke medannya. Iya. Jadi Pak Jul tuh sama Pak Henry itu pertama kali dulu saya ajak ke Ujung Kulon. Di Ujung Kulon ketemu namanya Dr. Benyamin Hasan. Ya, nanti ini foto-foto Pak Zul lagi mancing ini kita kebetulan ini ada. kan. Jadi pada saat itu di Ulon mancing kalau katakan. Dikasih ikan besar langsung. Sudah selesai habis itu, pada sibuk semua pergi mancing. Dan Pak Zul dulu kebetulan saya termasuk orang yang sangat dekat dengan beliau. Pernah sekali saya dipaksa ikut dia untuk mancing. Saya nggak mau sebetulnya.
tiba-tiba baru sampai di tengah-tengah laut, sampai lokasi saya minta pulang karena saya mabuk. Wah. Dan Pak Zul waktu itu marah besar sama wakil wali kota almarhum Pak Malikul Amjad, almarhum Pak Zulkarnain Karim, Pak Camat, Bupati Bangka Selatan, Bupati Bangka Induk Yusroni Yazid. Itu gila mancing. Jadi banyak bupati-bupati kepala daerah gila di Bangka Belitung. Gila apa? Gila mancing. Yusroni Yazid. Nah, ini nonton dia. Zulkarnain Karim gila juga. Sani. Bupati Belitung Sahani Saleh gila mancing. Darman Shah Hussein gila mancing. Wakil gubernur waktu dulu tuh. Wakil gubernur Samsudin Basari gila mancing. Itu jadi pejabat itu yang gila-gila mancing. Nah, yang paling gila nggak jadi. Saya nggak tahu saya ini gila beneran apa gila-gilaan. Gitu Pak ya. Dan Bang Hongki memang terbukti bukti pialanya dari presiden. Jangankan dari presiden, saya dari RT aja belum pernah karena memang nggak pernah ikut lomba. Kita akui pemancing hebat, dan baru saya mengakui orang kalau sudah ada bukti nyata. Saya sudah nonton videonya, melihat fotonya, melihat pialanya. Ikuti terus channel atau kolom Sekepot Encop. Banyak hal yang bisa kita dapatkan, dan jangan lupa like, comment, and subscribe.